tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kenaikan harga BBM yang membuat beberapa masyarakat dan beberapa gerakan masif hari ini turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan kerap pemerintah mendiskreditkan kepentingan-kepentingan masyarakat hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan birahi-birahi politiknya maupun birahi-birahi kekuasaan yang ada dalam tubuh oligarki itu sendiri, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semangat. Dapat kita buka mata. Ayo kita bergerak bersatu. Kalau nggak ada izin, itu tidak layak lagi untuk berkuasa. Oke. Panggil. Ya, panggil semuanya. Geser. Sini. Geser di sebelah sana. Geser sebelah sana. Trotoar. Pak, jangan kasar Pak. Jangan kasar Pak. Oke. Di trotoar. Jangan kasar Pak, di trotoar. Oke, di trotoar. Awas ya, jangan kasar ya. Ya. Tolong, pinggir semuanya. Panggil. Mundur. Dia ada di situ. Ada. Semua tutup. Semuanya. Tidak ada. Ini demi anak cucu kita, Pak. Demi anak cucu kita. Aparat polisi. Kami tidak akan maju, tapi jangan halangi kami. Kami dituntut menegakkan kebenaran. Dijajah asing. Ada yang sedang mengatakan untuk mensuarakan dengan Bapak. Apakah ada yang salah dengan tulisan kami, Pak? Kami tidak menyuarakan kebohongan. Tetapi ayo maju, madani. Bila Nikel masih dikuasai oleh asing. Ya, kami di sini adalah rakyat. Kami adalah mama. Ya, kami adalah mama yang hanya peduli kepada anak cucu kami. Bagaimana nasib anak kami apabila pemerintah tidak bisa mengelola SDM kami, sumber daya alam? Bagaimana bisa sekarang suara kami pun mau dijeblasi? Bagaimana jalannya? Iya, Bapak lebih suka wahai rakyat Indonesia sadar bahwa kekayaan kita bisa menguasai dan dijauh di Amerika. Padahal negara kita itu negara terkaya. Dan tambang emas di Papua adalah terbesar di dunia. Tapi apa? Rakyat Indonesia hidup sengsara dan hanya dibodoh-bodohi karena SDM-nya rata-rata rendah. Cuman apa paling banter lulusan SMA. Karena mau kuliah tidak ada dana, karena biaya kuliah itu sangat mahal. Jadi yang bisa kuliah hanya kaum elit aja. Jangan betul. Hari ini apabila kita masuk di dalam ruang-ruang ketenagakerjaan saudara-saudara sekalian, bisa kita melihat dan kita saksikan bahwasannya ada tindis-tindisan, ada kong-kali-kong, ada permainan asmara antara orang dalam dengan orang luar yang berusaha masuk lalu disulit dengan uang. Akhirnya masyarakat bisa berstigma bahwasannya negara ini adalah negara yang money oriented, karena kita bisa sedikit untuk masuk dalam ruang ketenagakerjaan lalu mendapatkan gaji yang begitu besar, saudara-saudara sekalian. Terus terang, begitu banyak kekecewaan terhadap Presiden Jokowi Maruf hari ini karena tidak bisa mengelola bentuk-bentuk ketenagakerjaan yang hari ini menyimpang daripada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan daripada dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai konstitusi untuk mengatur jalannya perundang-undangan yang ada di negara
Kesehatan Republik Indonesia. Baik itu perundang-undangan yang berlaku di nasional maupun lokal, saudara-saudara sekalian. Perundang-undangan yang ada di Indonesia hari ini hanya dijadikan sesuatu yang sepele, dikesampingkan oleh pemerintah. Untuk apa, teman-teman? Untuk mereka meraup pundi-pundi rupiah, lalu kemudian mereka menghidupkan serta membesarkan koneksi-koneksi investor yang hari ini terlindung daripada kata menguntungkan masyarakat. Ketika masyarakat diambil ruang hidupnya, ketika masyarakat diambil hak hidupnya, ketika masyarakat adat dicederai ruang hidupnya, saudara-saudara sekalian. Anda tidak perlu berpikir panjang. Ini perjuangan bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Anda bisa hitung 190 tahun usia kita berapa? Sebentar lagi mungkin. Tapi ketika anak cucu Anda di kemudian hari yang akan merasakan nasib buruk, 190 tahun diserahkan kepada Cina, artinya kedaulatan bangsa sudah dipegang mereka. Kedaulatan rakyat sudah direnggut mereka. Lalu apa untuk kita? Lalu apa untuk anak cucu kita? Anda bersuara seperti kami, atau Anda diam? Anda terima nasib buruk, atau Anda bangkit? Silakan berpikir. Terima kasih. Tangkap, tangkap, anak paluran, anak paluran, sekarang kota. Tangkap, tangkap, anak paluran, anak paluran, siang terong. KKN, korupsi, nepotisme. Pada teman-temanku, saudara-saudaraku yang baru pulang bekerja, mencari halal buat anak istrinya di rumah, buat anak saudaranya di rumah, tapi dapat apa? UMPKD berapa? Berapa? Berapa, bro? Berapa? Gaji kalian? UMP berapa? Dipotong sana sini sama perusahaan. Perusahaan ngasih apa ke pajak kepada siapa? Pada negara. Negara kasih apa buat kalian? Cuma sekolah tinggi, cuma jadi jongos di negeri yang sendiri. Mau jadi apa? Kasihan deh lo. Orang tua kalian mengajarkan kalian kasih sayang, tulus ikhlas, rezeki halal, tapi kenyataannya apa? Di lapangan Jokowi. Karena kalian udah sekolah tinggi dan kerja. Polisinya saking sayang mama nggak boleh jalan, suruh diam aja kayak batu di pinggir jalan. Gitu ya, Bu? Iya, nggak boleh orasi, dilem mulutnya. Kasihan amat ya. Jahat ya, padahal lagi nyuarain suara rakyat, Bu ya. Iya, dia bukan ngamanin rakyat, dia justru ngamanin rakyat. Tadinya mau ngajak berantem. Janganlah, Bu, aparat kita harus hormatin ya. Tetap semangat, Bu ya. Ada komentarnya, Bu? Aksi kali ini kurang seru Bu ya. karena dihalang-halangin sama wercok terus pada diem. Mestinya lawan aja, ini hak asasi kita kok. Selama kita nggak bikin rusuh, kita kan hanya mengeluarkan pendapat kita kan, Iya. supaya rakyat teredukasi. Tapi buktinya melempem kayak begini, agak kecewa aksi kali ini. Kami dari aliansi rakyat penggugat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sedikit mengganggu lalu lintas. Tapi sesungguhnya kami mau mengedukasi masyarakat bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Negeri ini sedang ada masalah. Lihatlah kemudian yang tertulis di banner ini. Inilah yang sedang terjadi. Kami hanya mengedukasi karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Itu ketika kita aksi buruh, aksi tidak ditanggapi, pemerintah malah pergi tidak mengindahkan rakyatnya. Kami hanya di sini hanya mengedukasi agar masyarakat tahu negeri ini adalah milik kita bersama. Kedaulatan di tangan rakyat. Maaf jika kami mengganggu, silakan hadir mahasiswa. Baik, itulah pandangan umum yang telah disampaikan oleh Ibu Marina Adijah dari perwakilan ARM. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwasannya hari ini kami hadir bukan untuk mengkampanyekan bagaimana tentang calon legislatif yang ada di pemerintahan, namun hari ini kami akan mengkampanyekan bagaimana kebobrokan rezim yang tidak bisa diterima mentah-mentah oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri yang merasakan apa yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Yang diberikan pemerintah hanyalah kecurangan-kecurangan, dan
terus masyarakat kecil yang kelas ekonominya adalah ekonomi menengah ke bawah, yaitu adalah kaum buruh, yaitu adalah miskin kota, yaitu adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan regulasi yang ada di dalam gedung DPR RI atau kita kenal dengan gedung kura-kura. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, bentuk kehadiran kami adalah bentuk daripada evaluasi terhadap kinerja rezim selama 3 tahun bekerja, atau rezim Jokowi yang secara pribadi telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun, saudara-saudara sekalian. 8 tahun berjalannya rezim Jokowi Maruf tidak bisa menuntaskan masalah-masalah hak lingkungan hidup yang ada di masyarakat Sulawesi Tenggara. Masyarakat Sulawesi Tenggara hari ini dirampas ruang hidupnya, dirampas hak-hak asasinya, dirampas daripada tanah-tanah adatnya. Karena apa? Karena pemerintah membutuhkan ekspansi untuk investasi besar-besaran serta kong kali kong terhadap tenaga kerja asing, saudara-saudara sekalian. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat dan perlu dilihat secara mendalam, karena pemerintah hari ini tidak mensejahterakan masyarakat dan justru mendiskreditkan kepentingan masyarakat dengan berbagai dalih, mendatangkan tenaga kerja asing, mendatangkan penyakit-penyakit seperti COVID-19 yang seolah-olah disebut sebagai endemik atau pandemik, padahal itu adalah senjata biologis kiriman daripada FBI, saudara-saudara sekalian. Perlu kita buka kepada masyarakat bahwasanya kenaikan harga BBM adalah bentuk daripada ketidakcintaan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Apabila pemerintah tidak mencintai masyarakatnya sendiri, maka sudah menjadi barang tentu, teman-teman, pemberontakan dari masyarakat akan hadir untuk menggulingkan rezim tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berjuang di bawah bumi Allah dan pastikan kau adalah pemenang daripada segalanya. Kepastian dalam masa depan anak-anak kita. Jangankan anak cucu kita, Pak, kita aja hidup dalam ketidakpastian, benar nggak? Omnibus Law, Pak. Ya, kemudian KKN, korupsi, ada nggak? Yang nggak ada. Kenapa? Karena yang korupsi itu adalah anak dari penguasa. Sedangkan yang korupsi itu adalah siapa, Pak? Uang kita loh, Pak. Uangnya Bapak. Bapak kan bayar pajak kan? Saya juga bayar pajak. Inginnya kita, uang pajak kita itu kembali lagi ke kita. Tapi apa yang terjadi, Pak? Uang pajak kita berurus mobil mewah, branded. Kita ini gimana, Pak? Kita kan tetap aja begini, ya kan? Nah, harusnya Bapak-bapak ini hadir, Pak. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat, Pak. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jangan teriak merdeka bila hukum mandul. Apa nih Bu, mandul? Mandul dalam arti ya, di rezim Jokowi ini hukum sangat tidak berguna, hukum sangat tidak bisa dipakai, karena semua bisa dibeli dengan duit, dan duit. Itulah makanya gitu. disebut mandul. Jokowi mundur apa nih Bu maksudnya Bu? Jokowi mundur, rakyat nih kan Jokowi mundur. Kenapa harus mundur? Iyalah, banyak kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya nggak enak, tidak bisa sengsarakan rakyat. Tangkap pengkhianat bangsa. Artinya di negara ini kita rakyat bertarung bukan dengan penjajah, tetapi dengan para pengkhianat. Ketika pengkhianat sudah menjamur, maka rakyat akan mati. Oleh karena itu, jangan sampai lolos. Tangkap pengkhianat bangsa. Banner kedua. Tangkap. Pemerintah menghapus HGP lahan ke Cina 190 tahun karena kami berpikir, berpendapat bahwa bangsa ini sudah digadaikan. Suara kami, nasib kami sudah digadaikan. Kami berjuang tidak untuk siapa-siapa. Kami sedang memperjuangkan nasib anak cucu kami 190 tahun. Anda hitung pakai logika Anda. Hitung pakai logika. Umur kita tidak akan sampai 190 tahun. Tapi anak cucu kita yang akan merasakan di saat itu. Banner ketiga ada KKN. Era Jokowi lebih ganas. Karena faktanya memang kolusi, korupsi, dan nepotisme
separatisme saat ini lebih besar dan lebih banyak dibanding era sebelumnya. Yang terakhir, ada banner Jokowi. Mundur! Jokowi. Mundur! Jokowi. Mundur! Indonesia. Indonesia. Indochina. Indochina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN ganas di era Jokowi. Bagaimana menurut pendapat Anda akan aksi ini yang 190 tahun Jokowi memberi konsesi terhadap Cina sebagai seorang bapak dan sebagai seorang aktivis? Gimana ya? Sekarang Indonesia merdeka aja 78 tahun. Ini ngasih konsesi 190 tahun. Gila namanya itu. Udah nggak seimbang. Itu sama aja kita dijajah sama Cina. Solusi yang terbaik, Cabut, batalin itu. undang-undang yang menyangkut masalah konsesi harus dicabut. Cabut aja.